Kita tidak rela kalau sampai yang kita cintai bersedih. Contohnya lah saya dengan istri saya. Kalau nampak istri saya mengeluh sedih, saya pun tak ridho. Wahai sayangku, apa hal? Kalau emang duka, kita bersama. Kalau emang bahagia, mari kita ketawa. Itu tanda sayang. Kalau kita sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan biarkan Rasulullah bersedih berkepanjangan. Ini Allah yang cerita. Kalau kita biarkan Rasulullah bersedih, berarti kita tidak cinta. Kalau tidak cinta, jangan harap masuk surga bersama dia. Ya. 63 tahun Rasulullah hidup tak pernah bersedih. Padahal tengok derita yang dihadapinya. Lahir yatim, umur 6 tahun meninggal ibunya, diasuh oleh kakeknya, umur 8 tahun meninggal kakeknya. Tengok deritanya itu. Diasuh sama pamannya, sudah miskin, anaknya banyak. Rasulullah ikut lagi mencari nafkah mengembala kambing, namun bersedih. Tidak pernah bersedih. Dia akan jadi rasul, dicaci, hamun, dimati, dibaling. Waktu perang Uhud masuk perangkap, ya, kepalanya berdarah, giginya patah, namun bersedih melapor kepada Allah. Hanya sekali Rasulullah menangis sedih, bengkak mata dan kepala. Kenapa? Dengan basyirohnya, dengan pandangan kenabiannya, tahu Rasul bagaimana keadaan kita sekarang ini. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Apa kata Allah? Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Telah berkata Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, umatku hancur, umatku binasa, umatku kacau bilau ya Allah. Setelah sepeninggalku nanti, karena mereka beramai-ramai meninggalkan Al-Quran. Tengok sekarang, ya, kita sekarang bising masalah bayi dilongkang, dibuang. Di Indonesia. Mengapa? Karena kita jauh dari Al-Quran. Jelas kata Allah, la taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Jangankan sampai berzina, kata Rasul, bersentuh saja laki-laki perempuan yang belum nikah. Mari kita buka hadis riwayat Dailami. Apa kata Rasulullah? La antuk ana ala ra'si ahadikum bimahitin min hadidin khairul lahu min ayyamasam ra'atan la tahillu. Lebih elok kata Rasul, kepala kamu ditusuk dengan besi panas. Itu lebih elok daripada bersentuh, ladies and gentlemen, laki-laki dan wanita yang tidak halal baginya. Tapi lihat sekarang ini, inilah puncaknya, karena sudah jauh dari Al-Quran. Contoh yang jelas. Dan Al-Quran Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Ini Allah menepati janji. Maaf, ketika Allah sudah cakap sama kakek kita, nenek kita, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Silakan, kata Allah, tinggal kamu bersukaria, bersenang-senang hari-hari hari raya. Lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un. Hanya satu kata Allah, jangan kau dekati pohon itu. Tapi dengan rayuan setan dimakannya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-38. Karena kan awalnya kan iblis suruh tak mau, maka iblis dibuang, dikeluarkan dari surga, mau dimasukkan ke neraka, tapi dia minta tangguh sampai hari kiamat. Jadi oleh Allah dikasih kebenaran. Untuk apa dikasih tangguh? Mau merayu kita, menggoda kita manusia supaya sama-sama dia masuk neraka. Oleh Allah izinkan. Tapi Allah janji. Ini yang kita seronok. Allah janji di surat Al-Baqarah ayat yang ke-38. Apa kata Allah? Qulna bitu jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Pergi kamu semua, kata Allah. Walaupun iblis
beserta membernya telah kuberi kebenaran untuk merayumu. Don't be afraid, kata Allah. Jangan takut. Nanti di dunia aku berikan kepadamu hidayah. Itulah Taurat, Zabur, Injil, yang terakhir Al-Quran. Sesiapa yang ikut panduan Al-Quran, kata Allah, ikut panduanku, faman tabi'a hudaya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kamu tidak akan susah, tidak akan duka cita. Kamu akan kembali ke surga. Di dunia bahagia, mati masuk surga. Tapi kalau tak, kaslah narun hamiyah. Mereka dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Maka itu ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu ayat yang ke-40. Ya, ayat yang ke-39. Barang siapa yang kafir, engkar, mendustakan ayat-ayat Allah, mereka lah penghuni neraka jahanam untuk selama-lamanya. Dan Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan hanya bulan puasa saja, itu mempersempit makna Ramadan. Bulan apa ini? Bulan puasa. Itu mempersempit makna Ramadan. Padahal Ramadan itu kata Rasulullah, kalau tahu kamu fadilah Ramadan itu, niscaya 12 bulan kamu minta semua Ramadan. Kenapa? Mari dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Di bulan Ramadan turun Al-Quran. Kemudian di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Coba. Di bulan Ramadan ibadah wajib 70 kali ganda. Ibadah sunat seperti ibadah wajib. Kemudian di bulan Ramadan, ya, pahala bersedekah berlipat ganda. Kata Rasul, ini boleh buka di hadis, sanadnya dari Salman Al-Farisi, riwayat Ibnu Huzaimah. Siangnya kita disuruh puasa, malamnya disuruh sholat tarawih. Kemudian yang memberikan buka puasa akan mendapat pahala sebanyak orang yang berpuasa. Mendapat ganjaran sebesar orang yang puasa, sedikit pun Allah tidak kurangi. Sampai sahabat, ya Rasul, bagaimana kami boleh memberikan bukaan? Untuk kami pun susah, sulit. Kata Rasulullah, walaupun seteguk air, sebutir kurma atau sesisip susu. Maka itu ketika bulan Sya'ban, di minggu ketiga Rasulullah berkhutbah. Ini hadisnya boleh buka, sanadnya dari Ka'ab, riwayat Imam Hakim. Ketika naik tangga Rasulullah berkhutbah, berhenti, amin. Tangga kedua berhenti lagi, amin. Tangga ketiga berhenti lagi, amin. Rasulullah kan nampak Jibril, tapi sahabat kan enggak. Ya Rasul, apa dapat syariat baru? Kalau mau khutbah, khotib mesti baca amin. Oh jangan, tidak, kata Rasul. Ini hanya temporary. Do you know temporary? Hanya sekali itu saja. Karena waktu saya naik tangga tadi, kata Rasul, malaikat Jibril turun, dia buat pernyataan. Apa pernyataannya? Kenyataannya di tangga yang pertama, apa kata malaikat Jibril? Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Apa kata Rasul? Amin. Betullah kata Rasul, celaka orang yang mendapati bulan Ramadan dosanya tidak diampuni. Lalu yang kedua, celakalah orang, kata malaikat Jibril, yang ibu bapaknya juga mertuanya masih hidup, tak boleh membawa dirinya masuk surga. Kata Rasul, amin. Yaitu anak durhaka. Kalau semua dosa itu nanti di akhirat. Tapi dosa durhaka sama ibu bapak dan mertua, di dunia diazab, di akhirat masuk neraka. Mari kita buka, karena ibu bapak dan mertua itu titipan Allah kepada kita. Mari kita buka surat Luqman ayat yang ke-14. Apa kata Allah? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain adiskulli wa liwalidayka ila yaumil masih. Telah aku titipkan, kata Allah, telah aku wasiatkan, kata Allah, kepada manusia itu supaya mereka betul-betul berkhidmat kepada ibu bapa dan mertua, ya Bu ya. Karena telah mengandungnya ibunya, susah di atas susah, payah di atas payah, pelik di atas pelik, melahirkannya, nyawa taruhannya,
anak kita sampai umur 2 tahun, dari mulai kaki sebesar 2 jari sampai sebesar ini. Maaf, ini bukan besar sendiri. Allah, ini berkah kasih seorang ibu, kerja keras seorang ayah. Maka itu kata dalam diskusi, kalaulah ada Tuhan itu 2, ini saya kedua ibu bapak lu angkat sebagai Tuhan nomor 2. Tapi tak ada. Qul huwallahu ahad. Maka itu Allah sandikan, aniskurli waliwalidayka. Bersyukurlah kamu kepada aku, kata Allah, dan berkhidmat kepada ibu bapak. Kemudian dikuatkan lagi oleh Allah di surat Al-Isra ayat yang ke-23. Apa kata Allah? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sesekali kamu cakap sama ibu bapak dan mertua. Kemudian jangan kamu hardik mereka, jangan kamu suaramu lebih kuat dari mereka, tapi katakan kepada mereka dengan ucapan yang lemah lembut. Ini, ya. Yang kedua, amin kata Rasul. Celakalah orang yang durhaka sama ibu bapaknya dan mertuanya. Baru yang ketiga, kata malaikat Jibril, celakalah orang yang apabila disebut namamu mereka tidak berselawat kepadamu. Amin kata Rasulullah. Betul lah, celakalah orang yang namaku disebut dia tidak berselawat kepadaku. Allah dan malaikat pun berselawat. Apa lidah kita? Dan inilah tengok malam Ramadan. Inilah selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barulah kita masuk ke tajuk kita yang telah dibaca oleh Imam tadi. Maka di bulan Ramadan inilah kesempatan kita. Pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat. Kemudian setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Tengok. Wah, ya kesempatan kita ini. Jadi mari. Yang kata itu, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Allah. Yang Allah telah siapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang bertakwa. Jangan tunggu-tunggu lagi. Maka seperti Aisyah, ya Rasul, apa yang elok kau buat di bulan Ramadan ini? Kuli, kata Rasul, katakan oleh yang banyak-banyak. Apa itu? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kuli itu untuk mengucapkan, kalau kuli itu untuk manas. Tapi yang jadi amalannya bukan kuli, itu tadi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf ya Allah. Memang Engkau suka memaafkan ya Allah. Tolong ya Allah, maafkanlah kesalahanku. Jadi kalau sudah kita mendapat keampunan dari Allah, Allah siapkan surga. Dan surga ini Allah buat khusus untuk orang bertakwa. Dan supaya boleh menjadi orang bertakwa, riadohnya, latihannya dengan puasa. Ini Allah sebut di ayat Al-Baqarah 183 kaitannya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Bukan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Tak. Karena banyak orang yang ngaku Islam, apa agamamu Islam, tapi tak puasa. Tak tahan. Maka yang Allah panggil ya alladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Baru boleh tahan puasa. Maka itu Rasulullah sama sahabat-sahabat 12 tahun usaha iman. Ibarat pengangkutan trailer disiapkan dulu. Do you know trailer? Lori besar. Kalau sudah